Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah biadiqulati latiyadikni. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Saya selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang ini, makanya saya kadang mengucapkan alhamdulillah kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kenikmatan atau segala hal gitu. Baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan gitu. Saya banyak komen di YouTube saya meskipun atau di WA atau saya discuss dengan sharing warga SK dengan saya. Kayak saya itu udah terpuruk bener segala macam-macam. Rumah saya udah diusir dari ini, saya kehilangan apapun gitu. Rumah bahkan itu bukan rumah saya lagi, rumah orang tua gitu. Jadi kehilangan segala macam-macam gara-gara apa? Gara-gara hutang riba, menyepelekan hutang riba gitu. Kalah di bank pengadilan dulu. Kalau Anda sih enak, terus ketika saya ngasih masukan segala macam-macam, kadang mereka bilang Anda sih enak gitu. Anda dilahirkan dari orang kaya, terus istri juga dari orang kaya, segala macam-macam, yang cukup lah gitu. Terus Anda sendiri punya banyak aset gitu, sehingga Anda mudah sekali tuh tidak terlalu ngerasa kehilangan ketika itu hilang gitu dari ini Anda gitu. Jadi Anda masih kaya segala macam-macam bla 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 ceritanya gitu. Tidak semudah itu saya gitu. Saya saya mengalami banyak hal juga gitu, dan setiap tahun biasanya sebagai pengusaha itu minimal saya kehilangan sekitar 1 sampai 2 miliar gitu. Malah tahun ini cukup besar gitu. Jadi intinya apa? Kena tipu dan yang lainnya gitu. Dan apa yang saya lakukan ketika saya kena tipu, saya tetap bangkit dulu. Kenapa saya itu masih kuat? Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua, belajar tuh supaya kita tetap semangat kerja gitu. Jadi banyak orang yang kadang udah kena musibah sekali seperti itu, kehilangan rumahnya, kehilangan asetnya, segala macam-macam, bangkrut. Akhirnya apa coba? Akhirnya dia kayak ada yang meninggal, ada yang kena stroke dan yang lainnya gitu. Kemarin sahabat saya juga gitu tuh. Dia berpulang ke rumah Allah karena apa? Karena nggak kuat menanggung beban semuanya gitu. Ada yang mau bunuh diri, ada yang gimana, patah semangat gitu. Padahal Allah memberikan kita banyak kebaikan gitu. Dan dikira mungkin Anda pikir saya juga tidak dapat masalah, dipikir saya menang terus di pengadilan, tidak juga gitu. Saya banyak kehilangan aset banyak sob, saya kena tipu sering sob, miliaran lagi. Jadi malah kadang-kadang yang nipu orang terdekat saya itu, yang menjatuhkan orang terdekat saya kecewa, ya kecewa aja sebagai manusia, tapi saya tetap bangkit dulu. Jadi intinya gini, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi semua. Kalau memang Anda ada masalah segala macam-macam, silakan WA ke saya 0815575004 kali dulu. Tidak semua hal sebagai pengusaha ya, tidak semua hal sebagai manusia, tidak semua hal yang saya lakukan itu selalu sesuai dengan keinginan. Tidak sob, kadang-kadang mengecewakan. Disitulah bagi saya ujian, bagi saya sebagai pengusaha, terus sebagai pengusaha untuk bisa menerima itu, menerima kekecewaan gitu. Bagaimana dengan istri Anda kayak gitu loh, pasti kecewa juga. Iya, tapi karena saya ngasih, kita saling terbuka dengan istri segala macam-macam, ngasih pemahaman, dan dia juga belajar agama, akhirnya dia juga ngerti gitu. Jadi saya kadang-kadang saya sebutkan konsekuensinya ketika kita memutuskan untuk bebas riba gitu, tidak menggunakan riba lagi gitu. Saya ceritakan konsekuensinya, kita akan kehilangan A, B, C, D, E, H gitu. Termasuk karyawan juga gitu. Kalau saya masih kompromi dengan bank riba seperti itu, dengan cara membayar terus rutin segala macam-macam, anggaplah dulu tagihan 250 juta sampai itu saya bayar bunga dan yang lain 250 juta. Kalau saya pertahankan bayar bunga 250 juta, apa yang terjadi ketika Covid atau sebelum Covid? Pasti saya mencat karyawan, bangkrut usaha saya gitu. Jadi apa yang saya prioritaskan pertahankan adalah perusahaan. Makanya saya kadang-kadang membandel dengan tidak membayar dengan bank. Saya tahu konsekuensinya, saya akan kehilangan aset saya gitu. Dan ada yang hilang, ada yang enggak. Kalau memang aset itu saya dapatkan dari yang halal, terus Allah ridhoi, dan tidak bakal dan itu menjadi hak kita, tidak bakal hilang sob. Kalau memang saya dapatkan jadi tidak dari yang tidak halal, terus Allah tidak meridhoi gitu segala macam-macam, bakal hilang gitu. Saya kerjasama dengan, saya pikir salah satu kerjasama saya pikir untuk menyelesaikan hutang riba segala macam-macam, akhirnya saya kerjasama dengan developer gitu. Developer segala macam, saya punya lahan di Pecatu 3.600, saya buatin villa dan yang lainnya. Terus saya kerjasama dengan developer. Saya pikir dengan cara, karena saya tidak mau minjem bank lagi, saya menggunakan cara developer untuk kerjasama. Saya mungkin bisa menyelesaikan hutang riba saya, karena dengan ada bagian keuntungan, ada jual tanah. Ternyata apa coba? Saya tidak riba, tapi developer saya menggunakan riba gitu loh, dari satu bank swasta terbesar di Bali.
BPR ya, dia menggunakan BPR yang sangat kejam sekali ini dia untuk bunganya segala macam-macam. Tapi karena saya tahu dia menggunakan bank, saya tidak melarang gitu. Saya diamin, toh bukan saya yang riba, kan dia yang riba. Ternyata berantakan semua, akhirnya apa? Kacau semua gitu. Jadi uangnya tidak dibalikin ke saya, terus keuntungan boro-boro dapat keuntungan gitu. Beberapa karena saya percaya sama dia karena dia orang lokal sini ya. Biasanya kan lebih mereka itu lebih 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 gentle lah. Ternyata apa enggak juga, siapa pun kalau memang kepepet bakal ditipu aja gitu. Uang ketika saya juga melalaikan ketika tanda tangan SHM saya, ada klausul yang menyebabkan saya bisa kehilangan gitu. Jadi mereka menggunakan uangnya dari beberapa aset lahan yang saya tanda tangani hanya berapa yang dibayar gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak selesai juga, ya udah gitu. Jadi intinya, jadi mulai saat ini saya pun melakukan satu tindakan lagi, satu kesepakatan ini, kalau saya mau kerja sama dengan orang, itu saya lihat dulu duitnya dari mana gitu. Kalau duitnya dari hasil bank segala macam-macam, ya udah saya nggak bakal terjadi gitu. Kapan hari saya di Labuan Bajo punya lahan ya, saya mau dikasih uang sampai besar sekali gitu. Saya butuhnya kan 5M untuk pengembangan gitu. Dia bisa nyiapkan uang 50M segala macam-macam. Ternyata apa? Seorang pengusaha batu bara dan yang lainnya. Ternyata dia menggunakan cara-cara aset saya yang dijaminkan oleh mereka gitu. Sehingga saya dapat uang seperti itu dan mereka lakukan itu gitu. Akhirnya apa? Saya tolak gitu. Ngapain gitu? Saya nggak butuh uang besar-besar kok gitu loh untuk bangun itu. Dan bagaimana cara bangun segala macam-macam. Saya minta aja sama Allah gitu. Jalan ya insya Allah gitu. Yakin aja gitu. Kalau nggak belum diizinkan ngapain kita maksa gitu. Jadi itu yang cerita ininya. Jadi tidak semua hal yang saya lakukan itu dapat saya menangkan gitu, baik di pengadilan dan atau di yang lainnya gitu. Jadi intinya apa? Kenapa saya masih tetap optimis dan yang lainnya? Karena saya punya prinsip sob. Jadi kita ini jangan terlalu, yang puncak kekecewaan kita adalah apa? Perasaan kita untuk memiliki gitu. Bukan kita merasa itu semua milik kita itu. Padahal ketika mau meninggal pun kita itu bukan menjadi apa? Menjadi hak kita gitu. Menjadi hak anak-anak gitu, segala macam-macam. Jadi benar-benar yang kita miliki adalah apa yang kita amalkan gitu. Harta yang diamalkan di jalan Allah dulu. Harus merasa perasaan itu merasa dititipi. Ketika memang diambil namanya titipan, ya udah kita serahkan aja mau dititipi. Dan kita cuma berdoa, ya Allah, saya ikhlas kehilangan villa saya, showroom saya dan yang lainnya. Asal kau ganti 10 kali lipatnya, yakin tuh. Jadi itu gitu. Salah satu contoh ya, saya ada mobil Pajero segala macam-macam bla 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 itu. Sudah mepet, sudah habis segala macam-macam. Tadinya nego 250 juta aja nggak jadi, akhirnya apa? Saya bisa tembus dengan angka di 50 jutaan gitu. Dan padahal itu udah kritis kondisinya gitu. Dan orangnya datang lagi ke sini gitu. Salah satu dari bank gitu. Yang sudah dilikuidasi banknya gitu. Jadi memang kalau memang haknya kita ya balik ke kita gitu. Saya kehilangan 2 villa segala macam-macam dan nilainya besar-besar sob. Kok saya nggak sakit? Ya karena saya berusaha untuk merasa dititipi, bukan merasa dimiliki gitu. Jadi kalau kita merasa dititipi ya udah nggak apa-apa, diambil nggak apa-apa. Cuman Allah, saya minta sama Allah, ya Allah kalau saya memang ini atau saya ikhlas ketika kehilangan ini, tapi gantikan lebih baik lagi gitu. Jadi itu sepertinya. Jadi dan saya pun belajar dari ayah mertua saya seorang pengusaha, karena saya tinggal dengan beliau hampir 5 tahun gitu. Saya tahu masalahnya berat banget sampai di segala macam-macam. Tapi kalau ketika dia makan, dia santai banget gitu. Makan pagi saya bareng dengan dia, termasuk makan malam. Dia menikmati makannya, olahraganya dan yang lainnya. Karena itu, karena ketika saya tanya kenapa, dia datang, dia berkata dengan saya seperti ini. Wan, saya datang ke Bali ini saya tidak punya apa-apa. Dulu saya cuma modal keluar doang dulu. Intinya tidak punya modal apapun. Saya kerja di ini, dia cerita tentang ini yang dia kerja dulu mengerjakan Bali Bis dan yang lainnya waktu pertama dan yang lainnya dapat keuntungan besar buat perusahaan segala macam-macam. Jadi kalau saya sekarang ini kena musibah masalah ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting apa sehat dan alhamdulillah sampai umur segini hampir 85 atau 86 beliau masih sehat dan kuat sob. Kenapa? Dia bisa bebaskan pikirannya padahal dia orang yang keras gitu. Tapi ya itu dia dan beliau ini hidupnya sederhana gitu meskipun orang mampu lah gitu. Jadi intinya seperti itu gitu. Termasuk dari ayah saya dan juga ibu angkat saya dan yang keluarga Chinese ya seperti itu gitu. Saya belajar dari mereka semua akhirnya saya bisa sekuat ini gitu. Jadi puncak kekecewaan kita terus kedua bagaimana dengan istrinya Cap gitu, apa dia nggak kecewa gitu bang? Alhamdulillah karena semua yang saya lakukan dan saya diskusikan dengan istri saya gitu bang. Saya malah fokus bahagia dengan apa yang saya miliki gitu. Yang saya ada saat ini yaitu apa? Punya istri yang baik, punya anak yang sehat dan yang lainnya gitu. Terus punya kesehatan meskipun saya sekarang ini agak sakit sedikit ya karena waktu habis vaksin itu kemarin itu COVID dulu. Saya nikmati aja meskipun saya tidak marah tidak ngapa-ngapain.
kecewa, nggak biasa kalau sekali dua kali itu. Intinya apa, saya sabari aja gitu. Semoga ini jadi penghilang penghilang dosa saya gitu. Dan ketika kapan hari ketika saya merasa kehilangan uang sampai 3 miliar lebih gitu loh. Kenapa saya nggak stres? Ternyata apa coba? Orang lain dapat cobaan yang lebih besar lagi. Saya ketemu dengan sahabat saya yang saya anggap keluarga di Bali ini, dia kehilangan hampir 150 miliar gitu. Gimana caranya? Ya tadi, asetnya dia 1,5 hektar dan 1 hektar itu ada pemodal lah gitu loh. Ternyata di perjanjiannya dia cuma dapat 5 miliar itu jual beli gitu, tanpa dia ketahui gitu. Ternyata pas lama-lama macet segala macam-macam, akhirnya apa coba? Tanahnya dibalik nama gitu. Jadi ya udah, hilang lah gitu. Padahal nilai tanahnya itu luar biasa, hampir 150 miliar gitu. Satu lagi bisa diselamatkan. Itu pun cuma mati 3 miliar, 3 miliar dia harus bayar hampir 7 miliar gitu. Dan akhirnya seperti itu gitu. Jadi ketika saya lihat sahabat saya terus sampai saya kayak saudara itu kehilangan hampir 150 miliar, saya mikir loh, saya kehilangan cuma 3 miliar, berarti saya harus apa? Saya bersyukur gitu. Jadi seharusnya saya bersyukur, orang lain ada yang lebih berat gitu. Cobanya ketika saya ketemu kasihan banget orangnya agak kurus segala macam-macam, dia cerita Pak Ridwan saya gini 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 nih, ketipu pemuda dari Surabaya, dia cerita seperti itu gitu. Ya udah gitu loh. Jadi sekarang ini kalau saya kehilangan apapun ya udah saya sabar gitu. Kalau saya dapat kebaikan saya bersyukur gitu. Jadi itu pun alhamdulillah, makanya istri saya juga kuat karena apa? Karena dia merasa saya sering diskusi dengan istri saya dan yang lainnya, kita saling mendukung gitu. Malah kadang-kadang lebih baik istri saya daripada saya gitu. Mas ikhlas ini, yang penting Mas kuat, saya akan dukung gitu. Ya udah, jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kita kasih masukan atau kita terbuka dengan istri kita bicarakan apa yang langkah kita, kehilangan kita segala macam-macam, langkah-langkahnya ya pasti dia juga paham gitu. Dan saya kalau dulu, kenapa saya ceritakan ketika saya mau bebas riba segala macam-macam, saya tidak lagi mau minjem lagi, minjem ke bank dan yang lainnya, apalagi minjem ke orang lain gitu, apalagi ke bank dan yang lainnya. Jadi apa ya, kalau saya turuti apa, nafsu saya tetap kooperatif dengan bank dan yang lainnya, apa yang terjadi? Bayangkan coba, tiap bulan saya keluar uang hampir 250 sampai 300 juta gitu, untuk bayar bunga bank dan yang lainnya. Pada saat perusahaan usaha jalan itu nggak masalah, tapi pada saat dari sebelum COVID pun saya udah kelengar gitu. Karena di Bali banyak musibah dan yang lainnya bla bla bla. Kalau saya ikutin itu, apa yang terjadi? Perusahaan saya berantakan. Jadi saya harus menggunakan prioritas gitu. Apa yang saya prioritaskan? Aset saya yang bisa saya dapatin lagi nantinya, atau perusahaan saya, usaha saya yang hancur-hancuran. Saya mengecewakan banyak karyawan saya dan yang lainnya. Saya memilih karyawan gitu. Jadi karyawan dan perusahaan saya pilih gitu. Jadi saya sebetulnya konsekuensi kepada istri saya gitu. Jadi konsekuensinya seperti ini, kalau kita bayar bunga kita udah nggak mampu lagi, kalau kita paksakan pasti usaha kan nggak jalan, betul nggak? Jadi uang kita masuk ke bank semua gitu. Dan itu akhirnya saya ngambil keputusan, ya udah kalau saya bilang aset, kalau bisa dijual kita jual, kalau nggak jual, kalau lepas ya udah harus ikhlas gitu. Meskipun nilainya besar, ruginya besar, ya nggak apa-apa. Toh saya juga belinya juga rendah gitu. Saya pikir seperti itu. Itu cara saya meringankan beban otak saya gitu. Saya fokus ke karyawan dan perusahaan gitu. Karena mereka bergantung pada saya segala macam-macam gitu. Akhirnya itu yang saya lakukan gitu. Jadi eh, saya ber, eh, saya tidak kooperatif dengan bank. Kalau bank tidak mau segala macam, kadang bank sekarang dibayar seadanya juga nggak mau segala macam-macam, malah masukin rekening penampungan bla 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 gitu. Malah tetap aja dilelang juga gitu. Jadi jangan Anda berpikir bahwa saya menang terus, tidak sob. Saya kadang kalah, saya kadang kecewa, saya kadang menang, beberapa kali menang. Memang salah satu contoh yang Pak Jero tadi. Harusnya saya baru 250 juta, saya jaminkan dengan lahan saya ini ternyata apa? Saya bisa tebus hanya dengan 50 juta doang saja gitu. Terus kemarin aset saya kemarin gitu, saya jual villa segala macam-macam dengan harga yang rendah. Akhirnya bank memberikan keringanan. Ada juga kehilangan, ada yang kehilangan besar ya, besar juga gitu. Dan kenapa saya tidak ini? Karena itu tadi saya lihat orang lain cobanya lebih besar, terus saya lihat belajar dari orang-orang kayak ayah mertua saya dan orang tua dan yang lainnya yang ada cobaan, itu biasa aja. Kenapa? Hidup itu harus tetap jalan meskipun gimana gitu, meskipun kondisi kita agak sulit gitu. Dan kita pun harus pahamkan keluarga kita gitu, termasuk anak-anak kita, saya ajarkan mereka untuk tahu gitu. Dan saya sekarang ini fokus kepada apa yang saya miliki sekarang ini. Saya punya kesehatan, alhamdulillah, meskipun saya agak sakit segala macam-macam. Saya punya anak, punya istri segala macam-macam. Terus yang sehat dan yang lainnya, ya udah nggak apa-apa, itu kita syukuri gitu. Saya masih bisa makan dan yang lainnya gitu. Saya punya karyawan yang mendukung saya gitu. Ya udah gitu.
Jadi saya pun bilang ke karyawan saya, kalau saya dulu ngikutin bank pasti Anda saya pecat semua gitu. Dan saya miskin nggak juga karena saya masih punya aset gitu yang bisa saya pertahankan. Tapi saya fokus pada usaha gitu. Dan alhamdulillah kalau kita usaha pasti insya Allah kita balik lagi. Dan saya yakin ketika jadi saya seperti saya sebutkan sebelumnya ya, ketika saya kehilangan aset segala macam-macam termasuk dua villa segala macam-macam bla bla bla, saya ngomong maksudnya minta mau ya Allah, saya ikhlas kehilangan ini, asal engkau gantikan yang lebih baik lagi. Bisa digantikan dengan kesehatan mungkin istri saya, anak-anak saya dan yang lainnya. Yang penting kita sehat dulu. Makanya saya sangat saya berusaha tuh bahagia terus gitu. Dan saya berusaha kreatif gitu. Dan saya bersyukur saya masih punya anak-anak dan istri yang mendukung saya gitu. Jadi kita syukuri itu gitu. Jadi kita syukuri apa yang kita miliki dan kita merasa ditipu. Jadi puncak kekecewaan seorang manusia termasuk saya adalah apa? Ketika kita merasa memiliki sob. Jadi kita merasa memiliki, padahal kita meninggal itu kita lepas semua gitu loh. Dan saya pun ngomong ke anak-anak saya gitu loh. Mohon maaf ya, ayah mungkin nanti ke depan membagikan mungkin 2/3 dari kekayaan ayah dan bunda gitu. Saya udah ngomong dari sisi saya. Mungkin sepertiganya lagi belah plus sampai setengah-setengah gitu. Karena sebagian lagi akan saya gunakan untuk apa? Untuk bekal saya di akhirat. Karena itulah yang kita miliki nantinya gitu loh. Kalau kita meninggal nggak punya apa-apa, dibekal di akhir kan repot gitu loh. Mudah-mudahan cita-cita saya buat yayasan pendidikan deh atau yatim piatu atau saya sumbang kemana-mana gitu. Dan itu saya akan lakukan gitu. Jangan sampai kayak sahabat saya gitu loh. Ketika dia mau meninggal saya ketemu dengan dia, wah ternyata dan dia sudah tidak berdaya, nggak bisa lagi menyalurkan pada sosial gitu. Asetnya diarahkan ke anaknya dan belum tentu anaknya bisa amanah gitu. Kalau harta yang kita puja-puja dan kita ini tidak bisa, meskipun Anda punya harta sebanyak apapun, toh kita makan pun sekarang kalau udah tua paling rebus-rebusan gitu segala macam-macam, tidak bisa makan semuanya. Kalau di atas 40 kan susah gitu kita makan bukan pakai mulut tapi pakai otak. Kebanyakan makan ini gula darah naik, kebanyakan daging kolesterol naik segala macam-macam. Paling yang biasa-biasa gitu. Kita makan steak terus ngelit di gigi, ini repotin gitu, ngapain gitu. Anda kaya nggak kaya juga sama gitu intinya apa. Jadi itu yang jadi perhatian saya. Jadi kenapa saya masih kuat ketika saya dan istri saya masih kuat, keluarga saya masih kuat dalam menghadapi masalah meskipun ditipu miliaran puluhan M, karena seperti itu. Dan saya pun gini, pengusaha itu ditempa oleh kesulitan gitu. Kenapa saya masih kuat juga? Alasan saya yang terakhir adalah apa? Karena saya dan istri saya pernah mengalami di mana saya posisi bangkrut gitu. Makanya saya sangat mencintai istri saya menghargai keluarga saya. Kenapa? Di saat saya bangkrut mereka masih tetap kuat gitu. Dan kita saling menguatkan, itu yang dibutuhkan oleh suami. Dan saya bersyukur alhamdulillah ya Allah, saya diberikan alhamdulillah, saya bahagia sekali ya Allah, punya istri yang baik yang bisa mendukung saya ketika saya naik maupun ketika saya lagi turun gitu. Jadi seperti itu, ketika saya bangkrut alhamdulillah dia tidak meninggalkan saya segala macam-macam dan saya tetap dia masih bertahan dengan saya, padahal keluarganya dia itu nyarankan cari aja yang lain gitu. Tapi dia tetap dengan saya gitu. Makanya saya seperti ini kenapa? Karena saya melihat jasa keluarga saya gitu. Saya dulu bangkrut ketika seluruh aset saya dijual, kecuali rumah ya, saya mungkin masih punya mungkin hutang dagang, hutang bank masih 10 M gitu minusnya gitu. Jadi bayangin ya. Dan saya sampai diskusi dengan sahabat saya Pak Adi namanya, seorang pengusaha Chinese dari Jakarta, dan mudah-mudahan Pak Adi Linoto gitu. Itu saya tuh berkawan di Jakarta 3. Satu Pak Adi Linoto, yang satu lagi CEO-nya Handri Satriago ya, CEO-nya JE. Saya kenal Pak Adi karena saya berbisnis lampu dulu gitu. Jadi lampu jalan di Denpasar saya ganti semua dari mulai Philips menjadi JE gitu. Dan alhamdulillah sukses gitu. Makanya saya dekat dengan Handri juga sama, saya cukup lama kenal Handri Satriago dan sekarang sudah meninggal. Beliau ini seorang pembicara yang hebat, itu hampir seumuran gitu. Pak Adi mungkin lebih tua sedikit gitu. Ketika saya bangkrut saya datang ke Pak Adi, saya ini bangkrut Pak, gini-gini ini, saya ceritakan masalahnya bla bla bla. Dia bilang, Wan, kita bilang saya akan bangkit lagi mungkin 10 tahun lagi. Kenapa? Kalau balik ke kekayaan semua saya butuh waktu 10 tahun gitu. Dia bilang, enggak Wan, paling 1-2 tahun, 3 tahun selesai kamu. Kamu ini nggak menghabiskan uang karena judi, bukan? Enggak tuh. Memang enggak juga. Minum keras enggak juga, karena saya tidak pernah minum kerasnya. Ginseng aja saya nggak pernah gitu. Seumur hidup saya gitu. Jadi gampang Wan, kalau memang habisnya karena usaha, insya Allah mudah-mudahan kamu bisa balik lagi gitu. Sahabat saya dulu dia cerita ya, dia punya sahabat di Glodok, ada kerusuhan di Glodok dan yang lainnya, dibakar, dijarah segala macam minus gitu. Saya tanya ke dia, mungkin nggak minus amat, punya aset segala macam. Enggak Wan, bener-bener minus gitu.
barang ini. Akhirnya apa? Dia 2 tahun kemudian saya lihat dia toko malah 2 kali lipatnya. Toko sebelah dia bisa ambil dulu. Kenapa ya? Itu tadi, asal kita yakin kita masih dari usaha segala macam-macam dan kita tidak lari dari tanggung jawab kita, segala macam-macam. Insya Allah ada jalan, mudah-mudahan ada jalan dan itu terbukti loh. Dan ketika saya jalan nggak bener sob. Tadinya saya nggak punya showroom, saya cuma ngontrak tempat segala macam, termasuk workshop saya ngontrak tanah segala macam-macam. Akhirnya apa coba? Dalam 2 tahun saya bisa memiliki ruko dan showroom itu di Jalan Bypass Ngurah Rai, nol jalan sob. Yang sekarang mungkin harganya puluhan M gitu. Dan alhamdulillah itu bisa terjadi. Padahal saya beli itu dalam keadaan saya nggak punya uang gitu. Saya bayar dengan Al-Fatihah dan Salat Nabi aja. Ketika saya beli, saya kasih tanda jadi 50 juta. Saya bilang ke orang Chinese-nya yang punya ruko itu, saklek lagi orangnya. Saya dikasih cuman waktu sampai 1 tahun untuk mencicil dulu. Saya bilang saya cuma punya 50 juta. Pak, boleh nggak saya dapat tempat ini tapi saya pakai dulu gitu. Jadi sebenarnya saya cicil selama setahun gitu. Kata dia boleh, tapi jangan lebih lewat dari segitu gitu. Saya dapat lalu itu apa saya sedekahin gitu. Saya makan bareng dengan karyawan dan yang lainnya, bacain Al-Fatihah aja terus gitu. Al-Fatihah Salat Nabi gitu. Jadi setiap minggu saya bacain gitu, ternyata apa benar jadi milik saya sekarang ini. Dan alhamdulillah tanah sebelah itu saya ambil juga, dan tanah sebelah pun saya mengambil pun sama gitu dalam posisinya. Ketipu saya dulu. Saya ditipu oleh orang tamatan SD sob. Hampir 100 juta saya habis gitu. Yang aku punya tanah ternyata apa? Jadi saya kecewa, tapi saya langsung sadar gitu. Saya mau penjarakan dia, kasihan karena apa? Dia ada anak istri. Kalau saya penjarakan dia datang ke kantor saya kan dia bersama ibunya dan yang lainnya. Kalau saya kena kan kena semua mereka gitu sebagai penipuan gitu. Karena dia meyakinkan saya dengan seperti itu. Ternyata itu bukan tanahnya dia, tapi tanahnya wakil gubernur ya. Susah, dia bilang, ya Allah, dia bilang, saya memiliki tanah ini kayaknya susah karena ini ternyata tanah wakil gubernur, bukan tanahnya dia gitu. Tanahnya dia ternyata di tempat lain gitu. Saya yang salah aja, saya bodoh aja gitu. Tapi 100 juta saya hilang gitu. Mau saya penjara nggak tega, ini saya lepasin aja, ya Allah. Saya ikhlas kehilangan 100 juta ini segala macam-macam, tapi gantikan yang lebih baik lagi. Meskipun ketika besoknya lagi datang Pak yang wakil gubernur yang ini Sudikerto ya namanya, datang ke kantor saya, Wan, tanah sebelah ini tanah saya loh, saya mau bangun kan. Saya pikir, waduh nggak mungkin saya punya workshop di sebelah ini. Segala macam karena ini tanahnya wakil gubernur, nggak mungkin dia butuh duit gitu. Ternyata alhamdulillah kebeli juga sob, dan harganya cukup murah gitu. Dan ketika saya anggap saya hilang 100 juta itu, ternyata saya masih bisa saving mungkin 500 sampai 1 miliar gitu. Karena dia jual lebih murah gitu. Tanah di sebelah ini kan tidak bisa dibangun jembatan karena dekat dengan jembatan ininya. Jadi nggak ada jembatan, kalau tempat saya ada jembatan. Tapi kalau wakil gubernur kan bisa aja dia memerintahkan untuk buat jembatan gitu. Tapi alhamdulillah kalau memang jadi rezeki kita balik gitu. Dan alhamdulillah ternyata benar sob. Itu yang terjadi. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Jadi jangan dulu suudzon atau berusaha pada Allah ketika kita, dan jangan punya rasa memiliki yang cukup sangat tinggi sekali gitu. Kenapa? Boleh kalau kita punya rasa memiliki yang tinggi segala macam-macam. Intinya apa? Itu puncak kekecewaan kita gitu. Terus kalau kita merasa ditipu, insya Allah tipu, nanti Allah akan ngasih lagi ke kita yang lebih baik lagi gitu. Jadi itu gitu. Seperti kita, contohnya gini loh, seperti kita ngejar bayangan kita ya. Kita punya bayangan, coba Anda kejar bayangan Anda, rasa miliki Anda gitu. Kejar, semakin Anda lari berkencang sekali, apa yang terjadi? Bayangan itu tetap di depan kita gitu. Itulah ketika kita merasa itu memiliki gitu. Tapi kalau kita menghadap bayangan, menghadap sinar itu namanya Allah gitu. Kita berpuntang pada Allah, insya Allah bayang itu akan mengejar kita. Jadi harta, ibarat itu harta bayang kita. Kita jadikan dia mengejar kita, dan itu saya buktikan sob. Kalau dulu saya punya sales tuh ada 5 atau 6 orang gitu. Jadi saya punya sales cukup banyak segala macam-macam karena saya jualan GE dan yang lain, omset pun gede segala macam-macam. Ternyata mengecewakan juga gitu. Akhirnya kadang-kadang mereka jadi seperti itulah gitu loh. Saya punya, karena mereka mungkin pakai cara-cara tertentu segala macam-macam yang saya tidak setujui. Akhirnya apa? Yang seperti itu. Terus saya putuskan ketika saya hijrah ini, saya tidak mau lagi punya minta pada manusia, saya hanya minta pada Allah gitu. Jadi alhamdulillah karena tempat saya strategis dan yang lainnya orang bisa melihat saya, akhirnya apa? Konsumen yang datang ke saya, jadi saya membantu mereka gitu. Jadi saya tanpa minta-minta pada orang, saya malah membantu gitu. Dan ternyata apa? Rezeki datang terus. Dan alhamdulillah usaha saya jalan. Jadi intinya gini, pelajarannya jangan punya rasa memiliki yang sangat tinggi. Karena apa yang kita miliki itu akan, kalau ngambil nggak bakal kita bisa ini. Jadi kalau kita merasa dititipi, insya Allah kita akan lebih ikhlas gitu. Dalam artian namanya barang titipan kan bisa diambil oleh pemiliknya dan bisa dikembalikan pada kita lagi kalau memang kita siap gitu. Dan itu yang saya lakukan. Terus yang kedua, saya hanya minta pada Allah gitu.
Kalau saya kehilangan apapun saya pasrahkan pada Allah, kalau sudah cuma saya berusaha mungkin Anda nanya, "Kenapa Kapten masih gugat?" Gitu, segala macam-macam, karena itu usaha doang gitu. Jadi gugat meskipun saya bakal kalah atau gimana segala macam-macam, karena kemungkinan kita menang. Terus terang Sob, statistik mengatakan bahwa mungkin 80, 70, sampai 90% kita kalah gitu. Karena mereka institusi punya keuangan cukup kuat, punya pendampingan hukum segala macam, dan mereka punya hubungan yang kuat dengan aparat-aparat yang butuh duit. Sekarang kan aparat juga oknum-oknum kan butuh duit, dari oknum hakim, oknum jaksa, oknum yang lainnya pasti butuh duit gitu. Dan godaannya berat gitu. Dan kalau saya ketika saya menghadapi mereka semua di pengadilan, saya tidak mau apa itu, meskipun dijanjikan menang saya tidak mau nyogok dari yang lain, biarin aja, kalau memang harta milik saya bakal balik, kalau enggak bakal lepas gitu, meskipun saya mau gitu. Jadi saya sering kalah, Sob, saya sering kecewa, Sob, tapi saya berusaha untuk mempunyai merasa di TV bukan dimiliki. Jadi pembelajaran seperti itu benar-benar ini jadi pelajaran bagi kita semua. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Mohon ini jadi pembelajaran, kalau bermanfaat silakan bayar saya dengan Al-Fatihah dan Salat Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.